Bismillahirrahmanirrahim. Pengepungan Nabi SAW di suku Quraidah, teman-teman, berjalan 19 hari. Cukup lama ini. Maka sebagian kesatria muslim, di antaranya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, sepakat untuk menyerang dan siap mati syahid dengan cara membuka pintu gerbang benteng Quraidah. Saat mereka mulai bertakbir dan menyerang, karena sudah sepakat nih, kurang lebih Zubair bin Awwam membawa 200-300 orang dari sahabat, kita serang saja. Apa yang terjadi? Terjadi. Lemparin apa saja ke dalam benteng musuh, cari jalan, manjat, takbir, pokoknya kita menyerang. Dobrak, mereka dulu dobrak pintu gerbang dengan potongan pohon besar, gitu kan. Waktu mereka mendengarkan takbir para sahabat, kaum Yahudi tiba-tiba ketakutan dan akhirnya mereka mengiklankan dari atas benteng kalau kami menyerah. Maka dengan cara inilah orang-orang Yahudi dikalahkan oleh kaum muslimin dengan hikmah Allah SWT. Mereka tidak melawan. Akhirnya semua kaum Yahudi menyerahkan diri, juga harta dan benteng mereka. Dan semua kaum laki-laki mereka yang pada saat itu ahli perang, bukan orang tua, bukan anak-anak, semuanya ditawan. Dan jumlah mereka itu 700 orang. Suku Aus, sekutu suku Quraidah, suku Aus dari muslimin, saat itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Kalau kita masih ingat kisah tentang suku Nadhir, sempat dibela oleh Abdullah bin Abi Salul. Suku Nadhir dulu yang waktu diusir dari Madinah, yang mereka mau lempar batu di atas kepala Nabi, sempat kan Nabi mau hukuman mati mereka ya. Tapi sempat datang Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik dari suku Khazraj. Suku Khazraj, kan Ansar ada dua suku, Khazraj dan Aus. Si Abdullah bin Abi Salul, kepala munafik ini, dari suku Khazraj, dan dia berkata, ya Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Karena suku Nadhir sekutunya suku Khazraj. Terus saja dia rongrong Nabi sampai Nabi mengatakan, baik, ambil alihlah mereka semua. Sampai akhirnya terbebaskan suku Nadhir dari hukuman mati pada saat itu. Kebetulan suku Quraidah partner sekutu dengan suku Aus. Tangkap ini ya? Hah? Gak ada suara, senyap ini. Jangan sampai karena sudah 3 jam materi terus kemudian hilang ingatannya. Jadi sekarang tadinya suku Nadhir selamat karena sekutunya suku Khazraj menolongnya, dikepalai oleh Abdullah bin Abi Salul, orang munafik. Sekarang suku Quraidah mau dihukum mati oleh Nabi SAW. Tapi ada sekutunya dari Ansar, gitu kan? Itu adalah suku Aus. Suku Aus datang mengatakan, ya Rasulullah, berbuat baik pada sekutu kami. Sebagaimana dulu anda izinkan suku Khazraj berbuat baik pada Quraidah, pada Nadhir. Nabi SAW sempat bingung waktu itu. Arti kata di sini mengambil keputusan, lalu mencoba menawarkan pada suku Aus, kira-kira apa keputusannya. Maka pada saat orang saling bertanya satu sama yang lain, maka Nabi SAW bertanya, siapa kira-kira di antara Aus yang siap mengambil keputusan? Maka suku Aus mengatakan, yang terbaik adalah pimpinan kami, dan pimpinannya adalah Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Coba kita rentet kembali Sa'ad ibn Mu'adz ke belakang, teman-teman sekalian. Dia tadi yang diutus oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Ubadah untuk ke benteng Quraidah. Dan dia yang bilang sama Sa'ad ibn Ubadah, sudah enggak usah caci maki, ada yang lebih besar, pedang antara kita sama mereka nih. Kan gitu. Maka ini tanpa disadari dengan hikmah Allah. Orang-orang Aus bilang, kan orang Aus tadi bilang, ya Rasulullah, berbuat baiklah, jangan hukum mati mereka. Artinya maafin aja, keluarin dari Madinah sudah enggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana anda memberikan Khazraj kesempatan memaafkan Nadhir. Kata Nabi SAW, siapa yang menentukan keputusan di antara kalian, yang kalian setuju semua? Mereka tidak sadar, mereka mengatakan, pimpinan kami Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini sangat benci dengan Quraidah, gitu kan? Aus berkata, menjawab, Sa'ad bin Mu'adz pimpinan kami ridho, wahai Rasulullah, dia saja. Dalam riwayat kata Nabi SAW, bagaimana kalau Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan? Mereka mengatakan, kami ridho ya Rasulullah, itu pimpinan kami, sudah tepat ya. Pada saat berita itu terdengar oleh orang-orang Yahudi Quraidah, maka mereka serentak berkata, kami ridho bila Sa'ad bin Mu'adz, karena dia adalah sekutu kami. Jadi ini juga orang-orang Yahudi lupa ini, kalau mereka tadi sempat caci maki Sa'ad bin Mu'adz ya.
Sa'ad bin Mu'adz teman-teman, yang tadi kita bahasakan juga masih ingat, dia kena anak panah di dadanya. Lagi sakit diobati di dalam Masjid Nabawi. Jadi lagi parah sekali. Waktu beliau lagi sakit terkena panah, beliau sempat berdoa, ya, dan berkata begini, ya Allah, bila seandainya setelah hari ini akan ada pertemuan lagi Rasulmu dengan Quraisy, maka hidupkanlah aku. Maksudnya setelah perang ini langsung, setelah Ahzab, Rasulullah masih suruh kami menyerang, ya, maka hidupkan aku ya Allah, jangan sampai aku mati. Tentu nanti ada penyerangan ke Mekah kan. Tapi di sini teman-teman sekalian adalah kalau setelah ini ada peperangan lagi, Nabi suruh serang, jangan matikan saya, Allah hidupkan. Dan bila tidak lagi peperangan dengan Quraisy, maka wafatkan aku ya Allah, dan jangan wafatkan aku kecuali setelah aku menyaksikan kehancuran suku Quraidah. Dan akhirnya Allah pun mengijabah doa, ya, Sa'ad bin Mu'adz. Kita lihat teman-teman sekalian bagaimana prosesi agung, ya, hukuman yang berat kepada suku Quraidah ini. Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit parah, sampai-sampai tidak bisa berjalan dan ditopang oleh orang-orang sukunya. Akhirnya sukunya pun menyiapkan kuda, kemudian ditopang di atas dan dipegang dengan beberapa orang, kuda tersebut didampingi kakinya, kemudian dipegangi seterusnya sampai akhirnya dia bisa menuju ke benteng suku Quraidah. Karena kan tadi dia sakit parah, nggak bisa bergerak. Makanya waktu Nabi SAW ke suku Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz tidak ikut di situ. Dalam perjalanan, lagi jalan, suku-sukunya dia dari Ausri datang mengelilingi, mengatakan, berbuat baiklah dengan suku-suku kami. Gitu. Maksudnya suku Quraidah maafin aja, gitu kan. Dan ini kita lihat teman-teman bagaimana kebaikan hatinya orang-orang Madinah, ya. Makanya luar biasa, kata Nabi SAW, mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan, dan membenci Ansar adalah bagian dari kemunafikan. Penduduk asli Madinah, mereka sudah tahu Quraidah pengkhianat, mereka masih minta Rasulullah untuk maafkan. Saat waktu itu menjawab kaumnya, mengatakan dengan kalimat penuh keimanan dan kemuliaan, sudah saatnya saat, ya, tidak bertoleransi lagi di jalan Allah. Sudah saatnya saat tidak lagi toleransi di jalan Allah. Terus dia ulangi sampai tiba di suku Quraidah. Dan sukunya sudah tahu ini. Sebagian kaum yang cerdas memahami maksud Sa'ad dan berkata kepada sebagian yang lain, pasrahlah dan sudah saatnya Quraidah harus binasa. Ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu tiba di benteng Quraidah, sementara seluruh laki-laki Quraidah terbelenggu. Jadi 700 orang tadi dibelenggu semua, diikat. Kemudian juga leher mereka dibelenggu, diikat satu sama yang lain. Jadi mereka tidak bisa lari. Maka Nabi SAW pada saat melihat Sa'ad lagi datang, didampingi oleh kaumnya, beliau berkata, berdirilah untuk pimpinan kalian. Dan ini satu kemuliaan yang Nabi SAW muliakan Sa'ad, ya. Artinya memuliakan pemimpin kaum ini. Maka semua berdiri. Suku Quraidah pada saat melihat kejadian tersebut terkesimak dan penuh kekhawatiran. Kenapa kok tersimak? Dia melihat kok begitu luar biasa Sa'ad dimuliakan oleh Nabi SAW. Mereka tidak sangka dan mereka penuh khawatir jangan sampai Sa'ad punya keputusan untuk membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, kami telah menyerahkan hukum suku Quraidah kepadamu wahai Sa'ad. Adililah, terserah kamu, maafin, bunuh, apa saja, terserah. Sa'ad lalu berkata, apakah semua Aus sukuku akan menerima keputusanku? Sengaja beliau tanya dengan suara keras. Orang-orang Aus mengatakan, iya, kami ridho dengan hukumanmu atau hukummu hai Sa'ad. Sa'ad lalu balik menghadap ke suku Khazraj, orang penduduk Madinah yang lain tadi, ya, dari nanti ada di Ansar, dua-duanya Ansar ini. Apakah Khazraj setuju dengan keputusanku? Khazraj menjawab, iya, kami ridho dengan keputusanmu hai Sa'ad. Sa'ad lalu menghadap ke umumnya kaum muslimin di belakang dan sekitar mereka, wahai muslimin, apakah kalian semua ridho dengan keputusanku? Kalau aku bilang A, B, setuju semua, nggak ada yang bangkang? Mereka mengatakan, iya, kami ridho dengan keputusanmu wahai Sa'ad. Lalu Sa'ad menghadap ke arah Nabi SAW sambil menundukkan kepala beliau dan mengatakan, apakah yang ada di sini ridho dengan keputusanku? Jadi saking santunnya dengan Nabi SAW sampai beliau mengatakan, apakah yang ada di sini, ya, ridho dengan keputusanku. Dia tidak bisa mengatakan apakah anda wahai Rasulullah ridho dengan keputusanku, karena menyebutkan kata Rasulullah tinggi sekali. Maka beliau mengatakan kalimat yang lebih sederhana, gitu kan. Jadi tidak mungkin beliau seakan-akan meminta utusan Allah atau membawa namanya Allah lalu meminta ridho dengan keputusan, enggak mungkin. Maka dia mengatakan, apakah yang ada di sini juga ridho dengan keputusanku? Maka Nabi SAW mengatakan, iya wahai Sa'ad, aku sudah ridho. Maka saat tiba-tiba teman-teman sekalian,
mengangkat kepalanya sambil dengan suara keras mengatakan, aku putuskan seluruh wanita dan anak-anak suku Quraidah menjadi harta rampasan perang dan semua laki-lakinya dibunuh. Gak ada yang boleh lolos. Pengkhianat, bunuh semua. Gak bisa dibiarkan. Saat itu kaum Yahudi, karena mereka agak jauh, yang dia lagi dibelenggu, tidak mendengar keputusan Sa'ad, gitu kan? Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena posisi mereka diikat dan agak jauh dari muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat, ya, pada saat itu Nabi SAW berteriak mengatakan begini, Allahu Akbar, sungguh hai Sa'ad, engkau telah menentukan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dari langit ketujuh, dari atas langit ketujuh. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat galian-galian yang dalam yang cukup besar, lalu dibawa 10 orang dari suku Quraidah menuju ke lubang tersebut dan dibunuh. Ini pengkhianat, semuanya harus dihukum. Sementara yang lain tidak tahu, jadi 10 orang dibawa, digiring, tidak diketahui, seakan-akan tidak mau kemana, digiring, dibunuh, dilempar ke lubang tersebut. Dibawa lagi 10 begitu, jumlah mereka 700. Setelah 10 mati, dibawa lagi 10 dan demikian seterusnya sehingga seluruh laki-laki mereka akhirnya terbunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu, beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, kemana kira-kira orang-orang itu dibawa tadi? 10 orang pergi, gitu kan? Ada yang lain, yang berakal di antara mereka berkata, sungguh bodoh kalian. Tidakkah kalian lihat 10 orang pergi dan tidak kembali lagi? Pastilah dibunuh gitu. Ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat proses itu terjadi. Jadi pada saat orang-orang Quraidah sudah keputusan begitu, perempuan sama anak-anaknya semua dibagikan kepada muslimin, kemudian laki-lakinya 10 orang dibunuh, nanti diambil lagi 10. Ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah, orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat dia dibawa menuju ke lubang pembantaian, lagi mau dibunuh, ia dilihat oleh seorang dari Aus yang berkata padanya, ya, maaf, ada seorang dari Aus melihat dia, orang ini namanya Zubair bin Ghabah. Lalu orang ini dekat Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dahulu sebelum Islam telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair bin Ghabah ini. Sebelum masuk Islam dulu pernah perang antara kami, antara Aus sama Khazraj. Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj sebelum Islam. Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW, silakan, dia milikmu, selamatkan saja. Orang tersebut lalu berkata, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Jadi sahabat ini datang lalu mengatakan, sungguh aku telah bertemu Nabi SAW, ya. Maaf, saya keliru dalam riwayat. Jadi begini, Aus ini mengatakan, ya Rasulullah, orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam. Maka bolehkah saya selamatkan dia? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi SAW. Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, ya, si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi SAW, silahkan, dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini. Lalu Yahudi ini bilang, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Bisa diselamatkan nggak? Istri, anakku, hartaku? Kata Nabi SAW, semua milikmu, ambil saja, nggak masalah. Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, Zubair si Yahudi ini, maka ia pun senang. Tapi anehnya dia sempat bertanya begini, bagaimana dengan Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab? Dua orang Yahudi, pimpinan Yahudi. Ka'ab bin As'ad pimpinannya Quraidah, Huyai bin Akhtab pimpinannya Nadhir. Kata si Aus, pasti akan dibunuh. Maka Zubair berkata, Zubair si Yahudi yang mau ditolong, Zubair bin Ghabah, aku tidak ridho kalau aku hidup sementara kedua sahabatku terbunuh. Kata Aus, si Aus ini, sahabat ini, sadarlah, ini hari keselamatanmu. Tetap saja Zubair tidak terima dan berkata, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka. Maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga, padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyai bin Akhtab yang merupakan kepala suku Nadhir mati terbunuh juga karena memang dia sempat, ya, tinggal di benteng Quraidah. Pada saat ini yang tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu. Maka terbunuhlah Zubair si Yahudi, Zubair bin Ghabah ini. Kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufa'ah Al-Qaradi.
Rufa'a al-Qaradi. Pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh, ia sempat melihat seorang sahabiat Nabi, seorang wanita lewat. Maka ia pun memohon-mohon padanya, seraya berkata, selamatkan aku dari pembunuhan, maka demi Allah aku akan masuk Islam dan aku akan menjaga solat. Kata si Yahudi ini, Rufa'a al-Qaradi. Maka sahabat tersebut merasa iba. Lalu dia mengatakan kepada sahabat yang menggiringnya, sebentar, saya akan bawa dia ke Nabi SAW. Lalu setelah datang, kata perempuan ini, wahai Rasulullah, bebaskan Rufa'a untukku, karena ia berjanji padaku akan masuk Islam dan ia akan menjaga solat. Maka Nabi SAW pun mengizinkan, ya, wanita ini Rufa'a radhiyallahu anha, sahabat ini membebaskan Rufa'a, dan ternyata Rufa'a benar-benar masuk Islam dan menjadi salah satu ulamanya muslimin. Setiap kali dia berdoa setelah itu, dia mengatakan, ya, ia selalu berkata, selamatkanlah yang telah menyelamatku dari pembantaian ya Allah. Maksudnya si Rufa'a mendoakan si sahabiat itu. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkanlah orang atau wanita yang telah menyelamatkan aku dari pembantaian. Nabi SAW lalu membagi-bagi para wanita dan anak-anak orang Yahudi sebagai tawanan dan budak muslimin. Yang menjadi bagian Nabi SAW adalah seorang wanita Yahudi bernama Raihana al-Quradiyah, atau sebenarnya Al-Quraidah, ya, Al-Quradiyah ini. Sempat Nabi SAW menawarkan baginya Islam dan ia akan dibebaskan dari keterbudakan serta dinikahi oleh Nabi SAW, tapi ia menolak pada awal penawaran. Namun akhirnya ia pun masuk Islam dan Nabi SAW memenuhi janjinya, artinya menikahi wanita ini. Dan ini pelajaran besar teman-teman sekalian, bagaimana para orang-orang kafir dihiasi amalan mereka oleh syaitan sehingga mereka menganggap perbuatan mereka baik. Sampai tadi Zubair bin Ghabah jelas-jelas akan selamat dan dia tahu ini kebenaran, tapi dia lebih pilih mati dalam keadaan kekufuran dan dia anggap dirinya akan masuk surga. Syaitan menghiasi itu. Nabi SAW juga bersabda, andai saja terdapat 10 atau 12 riwayatnya Yahudi beriman padaku, maka niscaya seluruh Yahudi akan beriman kepadaku. Jadi sulit sekali mereka beriman, gitu kan. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian, kalau Islam adalah agama toleransi di tempatnya, di waktunya, dan juga di keadaannya. Tapi Islam juga adalah agama yang tegas di waktu, tempat, dan keadaannya. Ini harus diketahui. Jadi banyak sekali tawanan perang, dan kita tahu dalam Islam dianjurkan untuk dibebaskan. Ya, Allah SWT banyak menyebutkan masalah itu. Bahkan kata Nabi SAW, bebaskanlah budak, bebaskanlah tawanan, bebaskanlah tawanan. Nabi selalu tawarkan masalah itu. Dan juga pada perang Bani Mustalik, Nabi SAW ya, mengiyakan sahabat pada saat bebaskan semua tawanan perang mereka. Tapi khusus Quraidah, dan kita lihat juga nanti pembebasan kota Mekah ya, satu kota Mekah Nabi bebasin, nggak ada masalah, nggak ada budak, nggak ada tawanan. Tapi Quraidah pengkhianat ini, hampir saja mereka menjadi penyebab binasanya kaum muslimin dan hancurnya Madinah pada saat itu. Kita akan tadabburi sekarang teman-teman sekalian surah Al-Ahzab ya, sebagai penutupan bahasan kita. Surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 9 sampai ayat 27. Ini khusus masalah perang Ahzab terjadi, dan Allah sebutkan atau berikan nama surah ini dengan nama peperangan tadi atau nama kelompok-kelompok itu. Mulai ayat 9 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara musuh, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak kamu melihatnya atau kalian melihatnya, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kata ulama tafsir, ayat ini turun menerangkan kisah Ahzab, yaitu kelompok-kelompok yang dihancurkan pada peperangan Khandak karena menentang Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan tentara yang tidak dapat kamu lihat adalah para malaikat yang sengaja didatangkan Tuhan atau Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah itu. Ayat ke-10-nya, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas, ya, dikatakan dari atas maksud dari arah selatan,
Dan dari bawah kalian, mereka pun ada yang datang dari penjuru yang lain. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan, maksudnya saking khawatirnya pada saat itu, jangan sampai terjadi kekalahan muslimin. Dan kalian telah menyangka terhadap Allah dengan beragam macam perbasangka. Kalian menganggap bahwa mungkin Allah tidak akan menangkan, mungkin muslimin akan kalah dan seterusnya. Ayat 11-nya kata Allah, hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Kekuatan iman mereka diuji oleh Allah. Ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Ingatlah ketika orang-orang yang munafik berkata, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Ayat 13. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana auratu wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu segolongan dari mereka berkata, hai penduduk Yathrib. Yathrib namanya kota Madinah. Ya, tapi tentu setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW mengganti nama Yathrib menjadi Madinah, tidak boleh lagi dipakai. Mereka mengatakan tidak ada tempat lari buat kalian, maka kembalilah, selamatkan diri saja ke rumah masing-masing. Dan sebagian dari mereka orang munafik meminta izin kepadamu untuk kembali ke rumah mereka dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya ingin lari saja. Ayat 14-nya. Jadi ayat-ayat ini juga membongkar kedoknya orang-orang munafik. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Kalau seandainya Yathrib atau kota Madinah itu diserang dari seluruh penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, orang-orang munafik itu, niscaya mereka akan mengerjakannya dan mereka tidak akan ragu untuk murtad, melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Nanti mereka langsung murtad. Ayat 15. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Padahal mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, mereka tidak akan berbalik ke belakang, murtad atau mundur dari peperangan, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 16. Qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian jika kalian mau melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Pasti ini akan jadi masalah buat kalian. Ayat 17-nya. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan juga penolong selain Allah. Ayat 18-nya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Maksudnya orang-orang munafik semua ini. Mereka cuma mengatakan, sudahlah berembubar aja, enggak usah, mengalah saja, serahkan Madinah dan seterusnya. Ayat 19. Ashihatan alaikum fa idza jaa al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al maut fa idza dhahaba al khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala al khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Mereka bakhil terhadap dirimu hai Muhammad. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang berkedap-kedip seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk membuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus pahala amal mereka, dan demikian itu mudah bagi Allah.
Ayat 20-nya, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa in lam ya't wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum badun yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahwasanya golongan-golongan yang bersekutu itu, Ahzab, pasukan Quraisy, Ghatafan, Sulaim tadi, mereka mengira, orang munafik kira mereka belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama dengan Arab-Arab Badui, ya, sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian, apakah muslimin menang atau tidak. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian, mereka tidak akan berperang melainkan hanya sebentar saja. Ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, maksudnya masuk surga di hari kiamat, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Artinya perilaku Nabi SAW dalam menghadapi pasukan Ahzab, bersabar, kemudian menghadapi Quraidah, ini semua adalah pelajaran bagi orang beriman. Ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu berkumpul di depan parit semuanya, di seberang parit, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah Allah dan Rasulnya, maksudnya kami pasti akan menang. Sebesar apapun pasukan ini, Rasulullah sudah mengatakan tadi, waktu Quraidah berkhianat, Allahu Akbar, inilah kemenangan sudah datang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan, maksudnya para sahabat. Ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya mereka mau mati syahid dan mereka terbunuh mati syahid. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu kapan kesempatan mati syahid dan mereka tidak merubah janjinya itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah para korban sahabat di Badar dan Uhud. Mereka sampai berperang akhirnya sampai mati, terbunuh mati syahid, dan mereka berpegang. Dan yang datang setelahnya tetap berperang karena ingin mengejar juga mati syahid. Ayat 24, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sengaja membuat ini kejadian, walaupun ada yang terbunuh mati syahid, sebagaimana kita tahu nanti Sa'ad bin Mu'adz mati terbunuh mati syahid. Maka itu karena Allah ingin membalas mereka kejujurannya, mau mati syahid Allah kasih. Dan Allah juga akan menyiksa orang munafik di sini. Ataupun kalau ada yang masih taubat, Allah masih bisa terima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 25-nya, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghala orang-orang kafir itu yang datang dalam keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, lalu mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, tidak ada kemenangan, tidak ada upaya mereka sama sekali, tidak ada tawanan, tidak ada harta. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah justru menyayangi kaum muslimin, mereka hanya bertahan dan tidak ada peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dua-duanya tidak ada peperangan ya. Tidak ada peperangan sama pasukan Ahzab, tidak ada peperangan juga sama Quraidah. Ayat 26, ini sampai ayat 27. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وكتب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Dan dialah Allah yang telah menurunkan orang-orang ahli kitab, maksudnya Bani Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Mereka menyerahkan diri. Dan dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka telah kalian bunuh dan sebagian lagi kalian tawan. Yang terakhir ayat 27.
wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Dan dia Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kalian injaki, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Maksudnya adalah ada nanti akan datang setelah Ahzab ini, setelah perang Quraidah, ada peperangan-peperangan datang, tanah-tanah yang belum kalian injak sekarang akan jadi wilayah muslimin. Setelah peperangan selesai teman-teman sekalian, kaum muslimin bergembira dan Nabi SAW memasuki masjid beliau, dan terlihat pada saat itu banyak sekali tetesan darah, dan ternyata berasal dari lukanya Sa'ad radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW lalu bersabda, aku merasa bahwa arsh singgasana Allah bergoncang karena kematian salah seorang dari sahabatku. Coba periksa keadaan Sa'ad di kemahnya. Maka para sahabat pun menemukan Sa'ad dan benar-benar telah mati syahid. Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan kepada Nabi SAW, arsh zat yang maha penyayang bergoncang karena kematian Sa'ad. Ini semua menunjukkan kepada kita teman-teman tentang kedudukan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu di sisi Allah Azza wa Jal. Dan dari sisi lain juga Nabi SAW bersabda, setiap orang yang wafat akan terhimpit oleh dinding kuburannya, kecuali di kuburannya, bila ada yang selamat maka pastilah Sa'ad orangnya. Beberapa sahabat sempat, teman-teman sekalian, ini penutupan tentunya, beberapa sahabat ya pada saat itu sempat mendapatkan sehelai kain ya yang sangat lembut dan sangat bagus sebagai harta rampasan perang dari suku Quraidah, sehingga setiap sahabat memuji dan memegangnya karena kain itu lembut dan bagus sekali. Maka Nabi SAW bersabda lagi, ini di hari kematiannya Sa'ad, apakah kalian kagum dengan sutra ini? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sapu tangannya Sa'ad di surga berlipat ganda jauh lebih baik daripada ini. Inilah Sa'ad yang terkenal dengan keimanannya, dan dia termasuk adalah pimpinan syuhada di situ, di perang Ahzab dan juga di perang Quraidah, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memilih dia menjadi orang yang mati syahid. Allahu alam. Ada mungkin sekitar 3-4 poin ya, ada beberapa poin yang saya butuh, cuma ini saja karena ini sudah penutupan perang Quraidah dan perang Ahzab. Pelajaran penting dari perang Ahzab dan perang Quraidah, yang pertama, terbongkarnya kedok kaum munafikin. Ini pelajaran pertama, karena orang munafik yang dibongkar kedoknya oleh Allah SWT, dan ini harus jadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, kekalahan Quraisy selama-lamanya. Sudah perang ini Quraisy sudah kalah, dianggap kalah sudah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, setelah hari ini kitalah yang akan memerangi Quraisy, dan mereka tidak akan pernah bisa memerangi kita lagi. Yang ketiga, terbunuhnya dari muslimin 5 orang. Mereka ialah Anas ibn Aus, Abdullah bin Sabab, ya. Kemudian Tufail bin Nu'man, kemudian Tha'laba bin Ganamah, ya. Nanti saya ulangi sebentar ini. Kemudian Ka'ab bin Zaid dan juga Sa'ad bin Mu'adz. Saya ulangi, yang mati adalah Anas bin Aus, yang kedua Abdullah bin Sabab, kemudian yang ketiga Tufail bin Nu'man, Tufail bin Nu'man, yang keempat Tha'laba bin Ghanamah, yang kelima Ka'ab bin Zaid, ya. Dan tentu 6 orang berarti. Yang keenam adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sementara dari orang kafir terbunuh 3 orang saja, jadi sedikit sekali korban. Yang pertama Munabbih bin Uthman bin Abduddar, ini kena anak panahnya muslimin. Amr bin Wud yang tadi dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Naufal bin Muawiyah yang dibunuh oleh Zubair bin Awam. Yang kelima, sejarah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap dan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Bila tidak, maka pasti pasukan musuh akan menyerang setiap saat. Maka harus ada kesiapan kita pelajari ilmunya. Satu waktu dibutuhkan, maka kita sudah siap untuk itu, ya. Yang keenam, kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wa Jal. Semua akan berjalan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia yang telah Allah tentukan. Tinggal bagaimana muslimin ya berusaha. Yang ketujuh, pentingnya memahami strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah memohon kemenangan. Karena ini semua ikhtiar-ikhtiar tadi sudah kita lihat. Nabi SAW ikhtiar, bermusyawarah, sampai muncul ide Salman Al-Farsi, sampai kemudian ya ide muncul Naim bin Mas'ud tadi yang diperintahkan untuk mengacaukan pasukan Ahzab dan seterusnya. Yang kedelapan, kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengambil keputusan tepat saat ya
Selalu tepat sasaran, baik dan tegas, ya. Sebagaimana beliau sudah mengambil keputusan dan beberapa pelajaran tadi kita ambil. Yang kesembilan teman-teman, Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan pada kaum muslimin dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 126 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kalian memberi balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya di sini Allah tidak menyalahkan keputusan untuk membunuh suku Quraidah karena mereka berkhianat. Yang poin 10 dan terakhir adalah seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza wa Jalla, dan salah satu sumber kebenarannya adalah sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita lupakan. Artinya semua sejarah ini kita pelajari teman-teman untuk ambil pelajaran kalau pasti umat Islam akan mendapatkan seperti yang dijanjikan yang terjadi di zaman kehidupan baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam insya Allah bahasan kita tentang ekspansi atau pasukan-pasukan yang Nabi SAW mulai utus. Tujuannya ini untuk menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab. Allahu a'lam. Baik, ini materi kita insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.